Oke, Bung Ginting, saya sela Anda sebentar ini ya. Di tengah situasi ini tadi pagi ini kita mendapat kabar terbaru bahwa rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah dijarah massa. Jadi sejauh ini yang kita dapat itu adalah rumah Saroni, rumah Eko Patrio, Sekjen Partai Amanat Nasional, rumah anggota DPR RI Uya Kuya, dan sekarang Sri Mulyani. Dan seperti saya singgung sebelumnya, ini kan disebar di media sosial alamat rumah-rumah para anggota DPR dan juga para pejabat pemerintah itu. Iya, Bung Hersu. Eh, yang seperti saya kemukakan tadi, negara memang tidak butuh lagi seremoni Hmm. yang gegap gempita dengan angka-angka kepuasan yang dipoles gitu ya, dan Hmm. kemarahan kemudian eh, tidak bisa dibendung lagi karena pemimpin pemimpin itu sekarang adalah yang ditunggu adalah bagaimana mereka mengambil keputusan langkah politik yang nyata yang eh, bisa merangkul rakyat. Karena jika langkah politik itu tidak diambil, maka kemarahan publik seperti saya kemukakan tadi, tidak ada legitimasi pemerintahan, tidak ada legitimasi hukum, tidak ada lagi legitimasi yang lain yang bisa memaksa rakyat untuk taat. Jadi situasi di mana daftar nama menteri-menteri yang dianggap menyengsarakan rakyat, Hmm. daftar nama anggota-anggota DPR yang menyengsarakan rakyat, sekarang beredar di mana-mana, Bung, di Hmm. WA-WA kita, di mana-mana, di media sosial juga. Jadi memang harus ada langkah politik nyata yang harus diambil Presiden Prabowo untuk menjawab tuntutan publik. Karena kalau tidak, ini arahnya bukan lagi kemana-mana, tapi ke istana. Dan kalau Hmm. ini ke istana, maka yang diuntungkan lagi-lagi seperti saya bilang adalah pemerintahan rejim lama Presiden Jokowi. Ini yang harus juga dibaca oleh rakyat, karena memang kalau dari pernyataan-pernyataan PSI kan juga mereka menyatakan bahwa Gibran sudah siap untuk menjadi presiden karena Prabowo Subianto tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Terbukti kali ini terjadi instabilitas yang sangat parah begitu. Hmm. Karena itu menurut saya jika aparat terus dipaksa represif di dalam menangani kasus penjarahan, ini sudah penjarahan Ya. yang dilakukan terhadap elit-elit negara baik di parlemen maupun eksekutif, maka keruntuhan legitimasi DPR juga legitimasi presiden dengan sendirinya tinggal menunggu waktu saja, Bung. Jadi Ya. situasinya menurut saya sekarang eh, sudah tidak bisa diperkirakan apa yang akan terjadi. Polisi bisa dibilang tidak. Saya senang itu, tolong jangan disalahartikan karena senangnya ketemu Anda. Tapi situasi seperti biasa saya sebut mixed feeling karena perkembangan di lapangan itu betul-betul berubah dengan sangat cepat. Kemarin kita merasa bahwa unjuk rasa sudah bisa dikendalikan, massa sudah bisa kembali dipersuasi untuk kembali ke rumah masing-masing. Tiba-tiba sore harinya meledak, ada rumah dari Ahmad Saroni dijarah oleh massa dan kemudian setelah itu berlanjut rumah dari Eko Patrio dan Uya Kuya yang dijarah juga oleh massa. Tapi sejauh ini yang justru orang ditunggu-tunggu, kenapa Presiden Prabowo kok tidak bergerak cepat memanfaatkan momentum saat ini? Karena tuntutan yang paling banyak kemarin itu kan soal pergantian Kapolri dan kemudian juga reformasi secara tuntas di tubuh Polri. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat militer dan politik, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hersu. Iya, saya agak salfok dengan Anda ini. Saya pikir tadinya saya lagi Hmm. mikir-mikir kopiah apa, kopiah Nahdiyin atau apa kok nggak ada logo Nahdiyinnya, nggak ada bintang sembilannya ini. Ya, ya. Ya, suasananya jadi Ya, teduh ya. Kalau lihat warna hijau, mudah-mudahan jadi teduh suasananya gitu ya. ya, betul. Bung Hersu, tadi malam saya masih jalan-jalan seputar Monas, lihat situasi di Merdeka Selatan, di Merdeka Barat, Merdeka Utara, Merdeka Timur. Memang eh, praktis tidak ada polisi di situ, Bung. Itu wilayah seputar Monas itu dijaga oleh TNI ya.
Saya sampai sekitar pukul 10-an gitu. Nah, suasana yang seperti ini tentu saja mengingatkan kita pada peristiwa 1998 yang kita juga turun ke lapangan melihat situasi. Nah, tentu saja ini menandai bagi saya krisis sosial dan politik yang sudah masuk fase berbahaya ini, Bung. Nggak main-main ya. Ya, awalnya memang eh, massa turun ke jalan karena marah dengan DPR. eh, Setelah kemudian ada soal tunjangan yang sangat-sangat tidak masuk akal, tunjangan fantastis bagi anggota parlemen, dan juga ucapan-ucapan elit negara yang tidak pantas, ya, tidak sensitif, Hmm. baik itu yang dilakukan oleh elit di parlemen maupun elit di eksekutif, juga parodi-parodi yang dianggap melecehkan rakyat. Saya memang tidak setuju juga, Bung, sejak era Jokowi misalnya, istana dijadikan tempat joget-joget pada perayaan Persis, 17 Agustus. persis. Sebagai wartawan yang lama di Istana Kepresidenan, zaman eranya Iya, Pak Harto ya, suasananya kan iya, betul-betul sakral setiap kali 17 Agustusan itu ya. sakral, Ya, hikmat. Kita datang ya. juga Hmm, dari rumah gitu, sudah menggunakan jas, yes. eh, Hmm, mental kita juga hmm, disiapkan untuk hikmat gitu ya. ya. Nah, ini begitu era Jokowi, istana jadi panggung joget-joget. Saya Mhm, juga heran ketika pasukan TNI dan Polri serta Paskibraka dan lain-lain juga joget-joget yang menurut saya kok nggak layak. Kalau mau joget-joget itu setelah upacara selesai, tapi bukan di istana, tapi hmm, panggung rakyat di ya. Monas barangkali Hmm, gitu. Jadi ya. suasana hikmat betul-betul Hmm, kita jaga, tidak ada yang menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menarik perhatian. Kita harus yang menarik perhatian adalah eh, prosesi pengibaran bendera itu. Jadi mhm, menurut saya kemarahan-kemarahan rakyat terhadap DPR, terhadap pemerintah juga menjadi berlipat ganda ya, hmm, hmm. Ketemulah berkuadrat ya ini, ada kuadrat. ya Iya, bertemu gitu ya beberapa kemarahan itu ya. Ya. iya betul. Jadi kasus yang melanda driver ojek online Avan Kurniawan ini, Hmm, yang kemudian ini menjadi pemicu ya ya. terlindas mobil kendaraan taktis Brimob di Pejompongan ini. Hmm, Menurut saya ini menjadi sebuah letupan. Letupan apa? Karena memang selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, polisi ini seperti dianak emaskan begitu Bung Hersu. mhm, Dalam hmm, beberapa kasus seperti peristiwa di Bawaslu, mhm, kemudian peristiwa berapa banyak warga yang harus kehilangan nyawa. Begitu juga kasus kilometer 50, hmm, kasus Kanjuruhan, segala macam. Banyak kasus-kasus hmm, yang kemudian tidak terekspos siapa yang harus bertanggung jawab. Arogansi kepolisian di era Presiden Jokowi ini juga tentu saja menjadi pemicu kemarahan rakyat, kebencian terhadap aparat menjadi tinggi. Seharusnya memang eh, aparat itu bukan musuh rakyat gitu. Rakyat juga bukan musuh rakyat. Yang musuh jadi musuh ya. rakyat adalah ya pejabat keparat gitu, Bung, yang Hmm, kemudian tidak mampu mengendalikan gaya hidup yang hedonis gitu ya. mhm, mhm, Ini kan kita sering kali tayangan-tayangan di TV bagaimana rumah seseorang, rumah seperti showroom mobil, pamer hmm, kekayaan hmm, ketika kita sedang hmm, mengalami krisis hmm, ekonomi begitu ya. hmm, Jadi eh, Jumat malam kemarin ratusan orang, ratusan ribu bahkan kembali bergerak dan memenuhi, mengepung DPR MPR, Polda Metro Jaya dan Makobrimob. Ini menarik. Kenapa
DPR, Polda Metro Jaya, dan juga Makobrimob. Bahkan Tahun Mabes Polisi juga 19, ada unjuk rasa loh di Mabes Polri juga ada. betul. Hmm. Kita tahu Bang, tahun 1998 itu polisi nggak berdaya, Mhm. termasuk Polda Metro Jaya, hampir semua pos-pos polisi itu dijaga TNI. Ya, Ini juga terjadi kemarin itu saya lihat itu udah nggak berdaya. Ini loh yang memicu bahwa peristiwa di Jakarta ini juga akan merembet kemana-mana. Penguasaan Listio Sigit Prabowo selama sekitar 4,5 tahun belum pernah kejadian kepala kepolisian memimpin lebih dari 4 tahun. Nah, ini paling lama Listio Sigit. Dan itu efeknya kan betul-betul di Bandung ya, DPRD Jabar juga Mhm. pagarnya ya Mhm. dibakar. Di Surabaya demonstran juga mendobrak gedung apa Negara Gerahadi belum di Medan, Solo yang mengenaskan tentunya bagi kita di Makassar gedung Iya. DPRD Hmm. kota dirusak dan puluhan mobil bakar, bahkan 3 orang gugur Ya, dalam peristiwa tersebut. Tentu ya. ini duka cita mendalam bagi keluarga korban. Nah, peristiwa ini menurut saya juga eh, bagian dari eskalasi yang semula berbentuk protes ini menjadi sebuah kerusuhan sosial yang mungkin tidak pernah terbayangkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika situasi tak terkendali, tentu saja tuntutan publik nantinya diarahkan bukan lagi kepada pemerintahan yang lama, justru kepada Presiden Prabowo. Hmm. Mengapa? Karena itu tadi, ada ketidakadilan yang diperlihatkan oleh rejim Presiden Jokowi waktu itu, dan sampai sekarang tersisa begitu. Jadi residunya, Bung, Masih seperti berlanjut ya, misalnya bahkan ya. Karena masih masih berlanjut. berlanjut. Ya. Saya mengingatkan Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini. Kalau tidak mengeksekusi si Foster Matutina, Hmm. publik akan mengarah ke sana, Bung. Mhm. Karena dirasa bahwa, loh ini siapa siapa kemudian pemimpin nasionalnya? Mengapa kemudian dianggap sejumlah lembaga, baik kepolisian maupun kejaksaan itu loyalnya pada pemimpin lama, Mhm. begitu juga. Mhm. Mhm. Begitu juga tudingan terhadap KPK. Kalau kita lihat, Bung, eh, bagaimana kondisi siaga satu ini yang terjadi di mana TNI semuanya sudah berseragam loreng lagi dan Mhm. sampai malam mereka tetap siaga penuh. Ini menunjukkan bahwa mereka mengantisipasi bahwa memang Polri sudah lumpuh dalam Mhm. 1, 2, 3 hari ini. Nah, jadi risiko aparat kepolisian yang selalu mengambil tindakan represif dalam merespon situasi ketika publik ingin mengungkapkan aspirasinya itu juga memperbesar kemarahan massa. Ini kan harusnya polisi semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan semakin represif. Media sosial tidak bisa dibendung, Bung Hersu, Mhm. ketika banyak polisi saat menangkap demonstran yang sudah bisa dibilang menyerah, dipukuli habis-habisan, dan itu beredar, Mhm. membuat masyarakat juga memicu kemarahan masyarakat. Saya melihat ada konflik juga di dalam tubuh kepolisian karena Listio Sigit yang sudah memimpin hingga 4,5 tahun ini menyebabkan juga banyak pihak-pihak yang kecewa. Praktis Mhm. bintang 3 yang ada di lingkungan kepolisian itu adalah orang-orang yang dianggap masih bagian dari Listio Sigit. Memang ada beberapa, kalau kita perhatikan, ini tidak bagus sebenarnya bagi publik. Ada yang sudah membalelo ya istilahnya ya. Mhm. Nah, kalau kita lihat juga,
mengapa kerusuhan ada di beberapa provinsi? Yang saya perhatikan justru mereka ini adalah eh, Kapolda-Kapolda yang sangat dekat dengan Listio Sigit Prabowo. Tapi Kapolda yang kurang dekat tidak terjadi itu, Bung. Ya kerusuhan-kerusuhan itu. Sehingga patut diduga memang ini ada apakah ini sebuah rekayasa yang diciptakan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa kehidupannya akan mandek, eh, fasilitas-fasilitas yang semula dimiliki juga akan segera hilang. Hmm. Karena gini Bung Hersu, ini kan eh, sejumlah pihak yang sedang gusar selama sekitar 10 bulanan pemerintahan Presiden Prabowo. Contoh ini Bung, Hmm. era Presiden Jokowi bisa dibilang oligarki itu menikmati eh, indahnya berkuasa di Indonesia gitu ya. Ya, 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 Nah, ya. di era Prabowo ini tentu saja mereka merasa bahwa pelan-pelan mereka akan kehilangan rezekinya. Mereka Privilege-nya, akan yang keistimewaan-keistimewaan ya ya. privilege betul. Hmm. Ini yang dibilang Prabowo ada serakah nomics ya. Nah, mereka itu juga patut diduga sembilan naga ini, patut diduga Hmm. sembilan naga ini juga bisa bermain, Bung, Hmm. dengan situasi seperti ini tidak menginginkan Prabowo Hmm. berkuasa kembali gitu. Hmm. Mereka ingin kembali menikmati masa-masa emas di era Jokowi. Begitu Hmm. juga polisi yang secara kelembagaan menjadi anak emas eh, Hmm. bagi Presiden Jokowi. Ini saya kira kemarahan-kemarahan publik akan bisa menjadi lebih dalam jika polisi yang seharusnya menjadi pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, kini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Ini ada yang salah ketika eh, sinyal bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian rendah ini tidak diantisipasi oleh Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri. Hmm. Apa yang kemudian diharapkan publik ketika aparat dianggap sebagai musuh rakyat? Bagi saya sesungguhnya ini adalah legitimasi hancurnya marwah hukum di Indonesia gitu. Hmm. Jadi eh, aparat penegak hukum yang legitimasinya sudah rendah atau kehilangan legitimasi, otomatis negara juga kehilangan otoritas moral eh, karena publik tidak akan bisa eh, taat kepada hukum gitu. Kita tidak bisa memaksakan publik untuk taat aturan, taat undang-undang ketika legitimasi moral negara, pemerintah sudah tidak ada. Akibat apa? Hmm. Akibat legitimasi hukum yang selama ini dipegang oleh kepolisian maupun kejaksaan runtuh. Ini polisi ini harusnya memang me- melakukan refleksi diri, mereformasi besar-besaran dalam kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Jadi eh, tidak bisa presiden menganggap peristiwa ini ditunggangi aktor politik tertentu Hmm. atau ada pihak yang mengatakan ada intervensi asing. Ini kalau kita lihat fakta, fundamentalnya situasi yang tidak instabil ini itu itu akibat peristiwa yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Mengapa? Karena misalnya belanja APBN yang tidak mengalir ke rakyat, komunikasi publik elit negara yang buruk, kemudian juga pelecehan terhadap hak-hak rakyat dan juga kultur represif aparat kepolisian selama ini dibiarkan menjadi aparat yang buas. Ini kalau tidak
ditangani, tidak dilakukan reformasi, saya kira ancaman bagi negara. Tidak cukup pernyataan presiden harus tegas gitu ya. Tapi di elit kepolisian tidak diganti itu tidak Ya, iya, iya. Ya, memberikan jawaban begitu Bung Hersu. ya. Orang banyak eh, terkejut dan juga kecewa ketika Pak Prabowo kemarin memanggil Panglima TNI dan Kapolri dan kemudian memberikan instruksi bahwa tindak tegas eh, pelaku yang anarkis, kan begitu ya. Pak, padahal sinyal Ya, yang ingin ditangkap oleh publik itu ada langkah-langkah konkret dari Presiden untuk mengganti Kapolri, dan kemudian bahkan itu tuntutan itu jelas disampaikan oleh mahasiswa ketika berunjuk rasa di Polda yang menyatakan ganti Kapolri dan reformasi Polri itu. Ya, padahal kalau kemudian itu tindak tegas, itu kan berarti bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang Pak Prabowo menyatakan bahwa itu harus ditindak yang pelaku pelindasan terhadap Afan. Yang terjadi malah saya membaca sekarang dipatsuskan dan kemudian Kapolri baru menyatakan tidak tertutup kemungkinan diambil langkah tindak pidana begitu. Ini kan nggak sesuai dengan harapan publik gitu. ya betul. Introspeksi dulu ke dalam. Ya. Misalnya Kapolda-Kapolda yang tidak layak itu harus dicopot. Hmm. Ya, tuntutan hampir sekitar 200 lebih tuntutan massa Hmm. supaya Kapolri diganti itu juga harusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya dipertimbangkan, diputuskan Bung Hmm. Hersu. Ya. Hmm. Nah, sumber-sumber kemarahan rakyat juga harusnya eh, harusnya segera ada tindakan. Ini kan tidak pernah ada tindakan Hmm. eh, di parlemen untuk menghukum, memberikan penalti kepada eh, anggota DPR yang pernyataan-pernyataannya ngawur, Hmm. kemudian juga menyakiti hati rakyat. Ya seperti kasus eh, siapa Adis Kadir yang menyebut harga kos-kosan Hmm. Di Jakarta mencapai puluhan juta tiga, rupiah per tiga, tiga bulan. juta per hari ya 3 juta per hari dan itu Iya, berarti tujuh puluh 3 hari delapan juta berarti tinggal ya. kali tiga Hmm. puluh gitu. Hmm. Ini Hmm. artinya betul-betul anggota dewan ini betul-betul tidak pernah turun dan melihat realitas rakyat kebanyakan gitu kan. Kalau kita lihat rata-rata di Jakarta itu ya sekitar 2 jutaan itulah, itu sudah di kota. Jadi ketika wakil rakyat melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis, tidak masuk akal, ya publik merasa juga dilecehkan. Belum lagi kayak eh, artis-artis yang tampil Hmm. kemudian ketika dia menjadi speaker gitu ya, berbicara seperti pembelaan Nafa Urbah bahwa tunjangan 50 juta per bulan itu harus didukung, ini kan juga memicu, belum lagi pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat tolol sedunia, Hmm. ya, juga apa parodi-parodi yang tidak lucu yang dilakukan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, juga kuya-kuya itu tentunya mempertebal jarak antara elit negara dengan rakyat. Itu tidak pantas dan menurut saya pernyataan rakyat bahwa DPR perlu dibubarkan bukan sesuatu yang baru karena di tahun 1960 pun Presiden Soekarno membubarkan DPR dan mengganti dengan DPR gotong royong serta Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara karena memang sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam membuat undang-undang menjawab aspirasi rakyat. Nah, ini pelajaran penting, eh, sebuah ironi yang di tengah kondisi ekonomi yang sangat mencekik gitu ya. Data BPS kemarin, Bung, per Februari saja tingkat pengangguran terbukanya sudah 8,3 juta orang. Hmm. Artinya apa? Memang terjadi juga yang diakui oleh BPS terjadi inflasi pangan. Dan ini membuat daya beli masyarakat tentu sangat tergerus. Hmm. Rakyat
menggugat DPR perlu dibubarkan, ya karena kecewa DPR itu tidak bisa menjawab aspirasi-aspirasi rakyat. Bubarkan DPR yang menggema di jagat raya ini, itu yang menandai bahwa legitimasi moral wakil rakyat itu sudah jatuh, Bung. Jadi eh, seperti yang Bung Hersu lihat, bagaimana publik juga menyerbu rumah-rumah anggota DPR, ini juga menurut saya tidak akan selesai di 1 2 hari ini. Rakyat tentu akan Hmm. melihat Ya, ya, ya. siapa wakil-wakilnya di DPR yang gaya hidupnya Betul. eh, ya sangat hedon dan mereka belanja belanjanya juga pamer-pamer kekayaan itu Ya. akan dikejar ini, Bung. Dan Ya, ini ya, saya akan ngeri, terjadi Bung Giting. juga. Saya ngeri karena Iya betul, alamat-alamat rumah mereka, bahkan sampai nomor telepon mereka sudah disebar ke publik. Dan kemudian sekarang betul. ini diaspora Indonesia di Australia sedang mengejar-kejar anggota Komisi 11 yang melakukan kunjungan kerja katanya ke Sydney, tapi ternyata kemudian diketahui juga mereka sebenarnya jalan-jalan di sana karena ada jadwal kerja di hari libur. Kan nggak mungkin itu mereka bertemu dengan otoritas di sana di hari libur. Persis. Presiden Prabowo juga menurut saya sudah terbius dengan rasa kepuasan Hmm. ketika tingkat kepuasan publik mencapai Wah, 80%. bahaya Ini kan itu sebenarnya, penyesatan ya, penyesatan lembaga survei itu. nah betul, ini lembaga survei siapa gitu. Hmm, Ini orang akhirnya nanti tidak percaya lagi terhadap lembaga survei. 80% kok kemarahan rakyat seperti ini gitu. hmm. Itu artinya realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, Ya, bukan 80%. Ya, demonstrasi yang menyebar di sejumlah kota dan bentrok antara rakyat dengan kepolisian ini kan akan terus menimbulkan korban yang berjatuhan. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi asal Bapak senang ini di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto itu harus dipahami membuat Prabowo tidak sensitif terhadap kondisi rakyat yang sesungguhnya. Karena kenyataan pahit ini harusnya juga dipahami gitu. hmm, Ya, Presiden Prabowo menurut saya sekarang sedang berada dalam lingkaran kehidupan yang ilusi gitu. hmm, Berpindah dari satu forum yang gegap gempita dengan hmm, demonstrasi pidatonya yang dianggap sangat heroik, tapi di sisi lain tindakan nyatanya tidak ada. Ini yang menurut saya eh, akhirnya krisis nantinya kemudian menuju ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena apa? Karena tuntutan-tuntutan publik terhadap mantan Presiden Jokowi itu hmm, dianggap Prabowo adalah orang yang melindungi. Misalnya dalam kasus dugaan ijazah palsu segala macam. Kemudian kekecewaan terhadap kasus Fufu Fafa dan segala macam. hmm, Maka beredar sekarang deklarasi-deklarasi masyarakat, baik itu kaum intelektual, ormas-ormas, itu itu akan menjadi tuntutan yang akhirnya nanti menjadi gelombang yang merugikan pemerintah Presiden Prabowo jika tidak mengambil tindakan yang tegas, termasuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga memecat menteri-menteri yang tidak kapabel. Jangan bilang Prabowo mengatakan bahwa menteri-menteri kami baik-baik saja dan mereka prestasinya bagus-bagus saja. dapat Saya kira, dapat bintang jasa lagi malah. Hmm, nah, ini kan juga sesuatu hal yang memalukan menurut saya. Tidak masuk akal pemerintahan yang baru 10 bulan, hmm, orangnya diberikan penghargaan. hmm, Ya, pesannya adalah lu sebenarnya siap mati aja dalam pengertian ini kan level penghargaan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sehingga menurut saya
marwah-marwah kepahlawanan itu juga jadi hilang dengan pemberian-pemberian penghargaan yang tidak layak. hmm, Penghargaan itu di era Presiden Soekarno, di era Presiden Soeharto, dan lain-lain rata-rata dilakukan setelah atau menjelang pemerintahan 5 tahun berakhir. hmm, Bukan baru 10 hmm, bulan sudah hmm, diberikan penghargaan. hmm, Apa sih yang sudah dilakukan hmm, orang-orang seperti itu? Misalnya kasus yang diterima, mohon maaf, Letkol Teddy itu, belum hmm, tentu Jenderal Bintang 4, hmm, baik Kepala Staf Angkatan maupun Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, menerima penghargaan seperti itu. hmm, Sementara selama karirnya, lebih banyak di lingkungan yang terkait dengan ajudan. hmm, Kerja apa yang kemudian diberikan penghargaan sangat tinggi? hmm, Apa yang sudah dia berikan? Seperti itu. Nggak pernah tugas operasional di lapangan tempur, lebih banyak ke ajudan, apa juga yang harus diberikan. Belum lagi namanya Satya Lencana 16 tahun, 24 tahun, 32 tahun, atau Kartika Eka Paksi Nararia belum dapat, kok tiba-tiba lompat. Ini harus kita ingatkan Presiden Prabowo, jangan menggunakan institusi TNI, pemerintah maupun negara untuk memberikan hadiah kepada lingkaran-lingkaran yang berada di barisan dia. Tidak bisa seperti itu. Ini negara bukan milik nenek moyang penguasa, bukan. Rakyat juga tidak apa namanya, tidak buta-buta amat terhadap peraturan-peraturan siapa yang berhak diberikan penghargaan dan lain-lain. Jadi seperti saya bilang tadi, krisis kali ini eh, berbeda sekali, tidak hanya soal kebijakan ekonomi, tapi juga soal legitimasi politik, legitimasi hukum, bahkan situasi tidak terkendali ini eh, akan menyebabkan situasi menjadi sangat ekstrim, Bung Hersu. hmm, Pertama, tuntutannya akhirnya mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini kan hmm, repot. hmm, Apalagi kalau kita lihat bagaimana Partai Solidaritas Indonesia di dalam media-media sosialnya justru ingin segera menjadikan Gibran itu sebagai RI 1. hmm, Apa iya ini bukan sebuah ancaman bagi Presiden Prabowo? hmm, Publik juga tentu harus diingatkan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto itu eh, pangkat atau tidak mampu menjalankan tugas hmm. di dalam sisa pemerintahannya, otomatis secara konstitusi wakil presiden akan menjadi presiden. Apa iya publik juga akan mau ketika Gibran akan menjadi Right. presiden? Saya kira ini yang membuat situasinya menjadi sangat ekstrim. Publik Ya, juga ya, bisa ya. menilai, Hmm, ya, apabila Prabowo gagal mengendalikan aparat kepolisian dan elit politiknya, kepercayaan publik bisa runtuh. ya. Jangankan 8%, Bung, habis, bisa runtuh dan lebih cepat dari yang dibayangkan oleh Presiden Prabowo. Kedua, menurut saya, aparat bisa eh, eh, kalau tidak ada tindakan tegas Hmm, mencopot Kapolri, aparat bisa juga malah makin represif, seperti pernyataan Listio Sigit di dalam yang beredar di hmm, masyarakat itu, Bung, ya, hmm, memberikan sinyal untuk melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas kepada rakyat. Sementara tindakan tegas kepada elit kepolisian tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan ini apa yang terjadi? Polisi akan diumumkan didaulat menjadi musuh rakyat. Ini yang tidak kita inginkan. Mereka coba lihat, mereka dikejar-kejar, mereka dipersekusi. Bahkan ada seorang perwira polisi gugur di Makassar. Jadi sejumlah upaya yang dilakukan oleh anggota DPR juga untuk meminta maaf, ini menurut saya juga tidak cukup. ya. Harusnya ini dibawa ke sidang etik di DPR. Mereka harus dipecat, Bung.
Ya, orang-orang seperti ini. dipecat atau Kalau mengundurkan diri tidak, setidaknya ya. Kalau nggak mau dipecat, mengundurkan harus diri. mengundurkan diri. Hmm, Tadi malam saya masih lihat bagaimana masa di depan gedung Nasdem di situ. hmm, Artinya kalau Ketua Umum Surya Paloh tidak memecat Sahroni, ini gedung Nasdem bisa menjadi sasaran amukan massa gitu, Bu. hmm, hmm, Tidak hmm, cukup dengan hanya memindahkan dia dari ketua komisi menjadi anggota komisi yang lain. Tidak cukup menurut saya. hmm, 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 hmm. Jadi harus ada gerakan juga di partai-partai politik, termasuk yang terjadi pada Partai Amanat Nasional, di Ya. mana banyak artis di situ Hmm, yang kemudian dianggap sebagai panggung show, hmm, eh, seperti panggung hiburan di hmm. DPR. Saya kira juga Zulkifli Hasan harus bertanggung jawab dengan eh, eh, polanya merekrut artis-artis Ya. untuk menjadi anggota parlemen. Kualitasnya seperti ini. Apa yang kita harapkan gitu. Hmm, Jadi meminta maaf itu tidak cukup, tapi harus diambil tindakan tegas, memecat anggota-anggota DPR seperti ini. Kalau tidak, Bung, ya seperti Anda bilang tadi, a- alamat-alamat mereka hmm. itu juga sudah tercantum, bahkan hotel-hotel di sejumlah tempat baik itu di Singapura, Bali itu meminta jangan jangan menerima orang seperti Ahmad Sahroni Ya, 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 menginap ya. di hotel itu. Saya membaca Ya, itu di media sosial sekarang mention rame-rame sebuah hotel di Singapura yang diduga tempat Ahmad Saroni bermalam dan diminta untuk di kick out, untuk dikeluarkan dari hotel. ya Bahkan juga betul, meminta polisi Singapura untuk mendeportasinya begitu. betul. Jadi mereka tahu bahwa kemarahan rakyat Indonesia sudah sangat besar sekali Hmm, terhadap orang-orang seperti ini. Sama daftar orang-orang yang eksodus meninggalkan Jakarta, hmm, baik itu ke Bali maupun ke Singapura, itu sekarang juga sudah beredar bagaimana hmm, imigrasi juga bisa dilacak dari situ siapa yang keluar dan segala macam. ya, ya, Jadi ya. sosok-sosok yang memang membuat pemicu rakyat marah harusnya juga segera diselesaikan. Ya, Siklus kekerasan ini bisa berulang, Bung, karena rakyat marah dan korban makin banyak dan krisis legitimasi justru akan semakin dalam terhadap pemerintah dan juga terhadap aparat hukum termasuk di DPR. DPR tidak lagi dianggap ya. sebagai bagian dari tempat aspirasi rakyat. Nah, saya kira begitu. Nah, skenario-skenario yang berbahaya ini juga harus kita ingatkan. Mengapa Presiden Prabowo tidak cukup hanya dengan statement simpati datang ke rumah Afan Kurniawan yang menjadi korban terlindas mobil rantis kepolisian itu tidak cukup. Dia harus mengambil langkah politik nyata, langkah yang bisa memblokade pikiran massa bahwa dia pro rakyat gitu, bahwa dia akan menghentikan eskalasi politik yang tidak baik ini, pemicunya juga antara lain institusi kepolisian harus direformasi besar-besaran. Bung Hersu ingat, peristiwa 98, peristiwa 99, TNI mengambil inisiatif reformasi TNI besar-besaran dan ini justru tidak dilakukan oleh kepolisian, malah kepolisian menjadi lembaga yang sangat kuat sekali yang tidak tersentuh oleh hukum begitu. Ini yang harus diambil tindakan-tindakan nyata reformasi besar-besaran terhadap polisi dan tidak boleh polisi tidak berada di bawah kementerian. Ini harus Oke, Bung Ginting, saya sela Anda sebentar ini ya. Di tengah situasi ini tadi pagi ini kita mendapat kabar terbaru bahwa rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah dijarah massa. Jadi sejauh ini yang kita dapat itu adalah rumah Saroni, rumah Eko Patrio, Sekjen Partai Amanat Nasional, rumah anggota DPR RI Uya Kuya, dan sekarang Sri Mulyani. Dan seperti saya singgung sebelumnya, ini kan disebar di media sosial alamat rumah-rumah para anggota DPR dan juga para pejabat pemerintah itu.
Iya, Bung Hersu. Eh, yang seperti saya kemukakan tadi, negara memang tidak butuh lagi seremoni Hmm. yang gegap gempita dengan angka-angka kepuasan yang dipoles gitu ya, dan Hmm. kemarahan kemudian eh, tidak bisa dibendung lagi karena pemimpin pemimpin itu sekarang adalah yang ditunggu adalah bagaimana mereka mengambil keputusan langkah politik yang nyata yang eh, bisa merangkul rakyat. Karena jika langkah politik itu tidak diambil, maka kemarahan publik seperti saya kemukakan tadi, tidak ada legitimasi pemerintahan, tidak ada legitimasi hukum, tidak ada lagi legitimasi yang lain yang bisa memaksa rakyat untuk taat. Jadi situasi di mana daftar nama menteri-menteri yang dianggap menyengsarakan rakyat, Hmm. daftar nama anggota-anggota DPR yang menyengsarakan rakyat, sekarang beredar di mana-mana, Bung, di Hmm. WA-WA kita, di mana-mana, di media sosial juga. Jadi memang harus ada langkah politik nyata yang harus diambil Presiden Prabowo untuk menjawab tuntutan publik. Karena kalau tidak, ini arahnya bukan lagi kemana-mana, tapi ke istana. Dan kalau Hmm. ini ke istana, maka yang diuntungkan lagi-lagi seperti saya bilang adalah pemerintahan rejim lama Presiden Jokowi. Ini yang harus juga dibaca oleh rakyat, karena memang kalau dari pernyataan-pernyataan PSI kan juga mereka menyatakan bahwa Gibran sudah siap untuk menjadi presiden karena Prabowo Subianto tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Terbukti kali ini terjadi instabilitas yang sangat parah begitu. Hmm. Karena itu menurut saya jika aparat terus dipaksa represif di dalam menangani kasus penjarahan, ini sudah penjarahan Ya. yang dilakukan terhadap elit-elit negara baik di parlemen maupun eksekutif, maka keruntuhan legitimasi DPR juga legitimasi presiden dengan sendirinya tinggal menunggu waktu saja, Bung. Jadi Ya. situasinya menurut saya sekarang eh, sudah tidak bisa diperkirakan apa yang akan terjadi. Polisi bisa dibilang tidak bisa lagi hadir di lapangan karena Hmm. mereka akan menjadi musuh rakyat. Bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan, Bung Hesu, Ya. karena Presiden Prabowo ini tidak tampil sebagai pemimpin sejati yang menguasai diri dari keadaan ini. Itu sebenarnya yang diharapkan. Presiden Prabowo harus tampil sebagai pemimpin sejati, tunjukkan bahwa dia itu seorang jenderal, bukan seorang apa namanya petugas petugas keamanan lingkungan, bukan seperti itu. Hmm. Karena kalau tidak terus dilakukan, Prabowo akan hidup dalam sebuah ilusi politik yang pada akhirnya menyeret Republik ini pada situasi chaos yang luar biasa instabilitasnya, dan itu pilihannya ada di tangan Presiden Prabowo sendiri untuk menyiapkan diri bahwa jika dia tidak memecat Kapolri, tidak melakukan reshuffle kabinet, dan tidak menyingkirkan geng Solo yang ini digaungkan oleh publik, ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya. Dia harus kemarin muncul lagi tuntutannya sudah pada eh, Dwi Tura, Bung Hersu. Apa itu? Pertama adili Hmm. mantan Presiden Jokowi, Hmm. dan kedua turunkan Gibran. Itu Hmm. muncul di mana-mana sekarang. Ya. Pilihan adalah rakyat seperti dia harus dipaksa untuk memilih Prabowo atau memilih Jokowi, Hmm. melengsarkan Gibran atau melengsarkan Prabowo. Hmm. Artinya kalau Prabowo tidak melengsarkan Gibran, maka Prabowo sendiri akan digulung oleh rakyat. Ya. Kemarin hari Senin sudah muncul lagi surat dari Purnawiran TNI Hmm. kepada DPR yang meminta bagaimana kami tidak ditanggapi. Ya akhirnya mereka akan menyatu nantinya antara rakyat dengan Ya. kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap
pemerintahan Jokowi yang lama tidak diproses, Hmm. akhirnya seperti ini. Ya. Kita sedih sekali, Bung Hersu, Hmm. eh, karena Sri Mulyani adalah tokoh yang memang sudah diusung oleh publik untuk segera dilengsarkan bagian dari eh, neolib yang dianggap bahwa Sri Mulyani yang mengenakan yang memanfaatkan pajak untuk Ya. dianggap memeras rakyat, Ya. sementara di sisi lain DPR dibebaskan dari situasi ini juga Jangan menunjukkan dibayar bahwa ya, pajaknya dibayar oleh iya, negara ya. Ya. iya, justru ada ketidakadilan yang Ya. sangat menganga sekali. Jadi, Ya. menurut saya Presiden Prabowo harus mengambil langkah segera, copot Kapolri, kemudian jangan tunda-tunda lagi, reshuffle kabinet Ya. kepada menteri-menteri yang memang tidak capable gitu ya, tidak capable dan Dan juga tidak loyal kepada singkirkan. Pak Prabowo juga. Iya, jelas seperti di dalam temuan eh, temuan handphone milik Noel waktu itu Hmm. ada telepon khusus untuk menghubungkan dirinya dengan geng Solo. Artinya memang seperti yang kita ingatkan, relawan-relawan Jokowi yang berada di pemerintahan Hmm. itu yang kita sudah protes kepada Presiden Prabowo untuk tidak digunakan menjadi pejabat negara. Akhirnya apa yang kita khawatirkan dan dianggap sinis, dan Hmm. itu terjadi semua. Ya. Bagaimana mungkin seperti Grace, Raja Juli yang dulu memberikan penghargaan yang sangat Kebohongan award melecehkan ya. Prabowo. Kebohongan award. Betul, justru ya diberikan kesempatan menjadi komisaris dan Jadi menteri. Raja Juli juga jadi menteri. Prabowo sedang hidup dalam ilusi politik dan kita harus membangunkan Prabowo dari tidurnya bahwa dia Ya. sekarang sedang berada di dalam lingkungan yang tidak membuat dirinya bisa berkembang, bahkan dia Ya. sedang Ya. dicoba ditusuk dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari belakang. Karena Ya. lingkaran penyanderaan yang dilakukan oleh patut diduga dilakukan oleh Ya. rejim lama itu harus Ya. dilepaskan. Prabowo Oke. harus berani melepaskan dirinya dari penyanderaan rejim lama dan Ya. dia harus juga berani menyingkirkan warisan-warisan Ya. buruk dari mantan Presiden Jokowi begitu, Bung. Baik, terima kasih Bung Selamat Begiting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.